Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dorotun Hirunisa, Prodi PBSI dari kelompok Angkatan Balai Pustaka. Perkenalkan, nama saya Hairul Anam, Prodi PBSI dari kelompok Balai Pustaka. Perkenalkan, nama saya Nur Imamah dari Prodi PBSI, kelompok Angkatan Balai Pustaka. Baik, perkenalkan, nama saya Arjun Supriyanto, saya dari Prodi PBSI, kelompok Angkatan Balai Pustaka. Baik, perkenalkan, nama saya Listiani dari Prodi PBSI, kelompok Angkatan Balai Pustaka. Sejarah Balai Pustaka. Balai Pustaka didirikan pada tahun 1908 dengan nama Komisi untuk Bacaan Rakyat oleh pemerintah Hindia Belanda. Tujuan didirikannya komisi ini adalah untuk mengembangkan bahasa-bahasa daerah utama di Hindia Belanda seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, dan bahasa Madura. Pada tahun 1917, komisi ini berganti nama menjadi Kentur for the Volkester atau Balai Pustaka. Nama ini kemudian diseragamkan menjadi Balai Pustaka pada tahun 1920. Balai Pustaka sudah menjadi penerbit karya-karya sastra yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Baik, Balai Pustaka sangat berperan penting dalam mengembangkan sastra Indonesia modern. Karya-karya sastra yang diterbitkan dengan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu, seperti percintaan, perkawinan, adat istiadat, konflik sosial, nasionalisme, dan agama. Karya-karya sastra ini juga memiliki gaya bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca. Dan juga Balai Pustaka mengalami pengaruh politik dan ideologi dalam kebijakan penerbitannya. Selama penjajahan Belanda, Balai Pustaka harus tunduk pada sensor pemerintah kolonial, dan selama masa pendudukan Jepang, Balai Pustaka harus mengikuti arahan pemerintah militer Jepang. Dan selama masa kemerdekaan dan reformasi, Balai Pustaka harus beradaptasi dengan perubahan zaman dan selera pembaca. Balai Pustaka telah memberikan kontribusi yang besar dalam industri penerbitan, percetakan, dan multimedia di Indonesia. Balai Pustaka telah menerbitkan ribuan buku dari berbagai genre, seperti sastra, sejarah, pendidikan, agama, budaya, dan lain-lain. Balai Pustaka juga memperoleh berbagai penghargaan, seperti penghargaan kebudayaan dari UNESCO pada tahun 1979. Balai Pustaka juga telah melakukan berbagai program untuk meningkatkan literasi dan minat baca masyarakat, seperti program baca gratis, program bantuan buku untuk sekolah-sekolah, program pelatihan penulis muda, dan lain-lain. Karya-karya sastra Balai Pustaka seperti karya Abdul Muiz, novel ini menceritakan tentang perjuangan Hanafi, seorang pemuda Minangkabau yang terjebak dalam konflik antara adat dan modernitas. Novel ini mengkritik sistem perkawinan adat Minangkabau yang menindas kaum perempuan. Siti Nurbaya, karya Maranusi. Novel ini menceritakan tentang kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri yang terhalang oleh perjodohan paksa, hutang, dan penjajahan. Novel ini menggambarkan kondisi sosial dan politik masyarakat Indonesia pada masa itu. Layar Terbang, karya Sultan Takdir Alis Jahbana. Novel ini menceritakan tentang kehidupan dua saudari, Tuti dan Maria, yang berusaha mengejar pendidikan dan karir di tengah masyarakat yang masih patriarkal. Novel ini menampilkan tokoh-tokoh perempuan yang mandiri, cerdas, dan berani. Azab dan Sengsara, karya Merari Siregar. Novel ini menceritakan tentang penderitaan yang dialami oleh Mariamin, seorang gadis Batak yang dipaksa menikah dengan seorang pria yang tidak dicintainya. Novel ini mengecam praktik poligami dan perkawinan paksa yang merugikan kaum perempuan. Belenggu, karya Armij Pen. Novel ini menceritakan tentang rumitnya hubungan percintaan antara Tini, Sumartono, dan Yah. Novel ini mengungkapkan konflik batin tokoh-tokohnya yang terjebak dalam belenggu moral dan sosial. Karya-karya sastra tersebut memiliki tema-tema yang relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu. Karya-karya sastra tersebut juga bahasa yang indah, menarik, dan mengundang pesan-pesan moral. Karya-karya sastra tersebut juga memiliki pengaruh dan dampak terhadap perkembangan sastra Indonesia secara umum dan terhadap pembaca secara khusus.
Karya-karya sastra tersebut telah menjadi bagian dari khazanah sastra Indonesia yang patut dibaca dan diapresiasi oleh masyarakat. Baik, setelah mendengarkan penjelasan tadi yang telah kami sampaikan, pasti timbullah pertanyaan-pertanyaan di benak kalian. Seperti yang satu ini. Baik, saya ingin menanyakan apa yang melatar belakangi munculnya Balai Pustaka itu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Agung tadi. Karena sebagai reaksi dari keresahan pemerintah Hindia Belanda pada masa itu terhadap banyaknya karangan-karangan atau bacaan-bacaan yang berkembang pada masyarakat yang luas. Jadi seperti itu. Jadi saya ingin bertanya kepada Mas Arif. Katanya, Angkatan Balai Pustaka populer disebut dengan Siti Nurbaya. Jadi apa yang menyebabkan Angkatan Balai Pustaka tersebut disebut dengan Siti Nurbaya? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Sairul tentang Angkatan Balai Pustaka populer disebut dengan Angkatan Siti Nurbaya. Jadi pada masa itu angkatan ini disebut juga dengan Angkatan Siti Nurbaya karena roman yang berjudul Siti Nurbaya karya Marah Rusli sangat laris dipasarkan pada saat itu dan banyak digemari oleh masyarakat. Karena itu Angkatan Balai Pustaka juga disebut dengan Angkatan Siti Nurbaya. Jadi seperti itu. Baik, mungkin sekilas pertanyaan-pertanyaan yang telah mewakili pertanyaan yang ada di benak kalian semua. Jika ada pertanyaan lagi, komen di bawah ini. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.